Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siamo tutti fratelli. Halo teman-teman, gimana hari ini? Masih semangat gak nih? Atau lemes karena belum disemangatin Ayang? Hayo, pokoknya mau disemangatin Ayang atau enggak, harus tetap semangat ya. Teman-teman yang ada di rumah udah tahu belum sih sama berita yang ada di samping aku ini? Lagi rame banget loh, menyandang predikat KLA, tapi perkawinan anak di Purworejo tinggi. Kok bisa? Kayaknya kalau kita bahas di video kali ini asik juga. Oke, kita bakal bahas berita tersebut. Eits, tapi sebelum itu, aku ada pantun nih buat teman-teman yang ada di rumah. Jalan-jalan ke kota Purworejo, jangan lupa beli mendoan. Loh, kita belum kenalan toh? Kalau gitu, gas yuk kenalan. Perkenalkan, nama aku Novita Deanini Wijayanti dari PMR Wiraha SMA Negeri 5 Purworejo, nomor undi 9. Nah, sekarang udah kenal kan? Kalau gitu, yuk langsung aja kita bahas. KLA atau Kota Layak Anak sudah menjadi predikat Kabupaten Purworejo sejak tahun 2017. Tapi baru-baru ini, sebuah data menyatakan bahwa pernikahan dini sangat marak di kalangan masyarakat, khususnya Purworejo sendiri. Bukannya KLA itu mencegah pernikahan dini ya? Nah itu, tercatat di Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo pada tahun 2020, dispensasi atau izin menikah mencapai 282 perkara. Angka tersebut mengalami kenaikan dari sebelum adanya pandemi COVID-19, yakni hanya tercatat 137 dispensasi nikah. Dan pada tahun 2022 ini, tentang tanggal 1 hingga tanggal 28 Januari, sudah terdapat 23 kasus pernikahan dini. Banyak juga ya teman-teman. Menurut Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo pula, pernikahan dini ini diakibatkan karena hamil duluan, dan mayoritas mereka itu masih di usia SMP, SMA, dan SMK. Padahal nih ya, menurut BKKBN, usia ideal pernikahan itu ada pada usia 21 hingga 35 tahun loh teman-teman. Sumber yang sama juga menyatakan bahwa salah satu faktor pernikahan dini itu bermuara dari keluarga. Kurangnya kasih sayang anak terhadap keluarga membuat anak tersebut memilih untuk mencari kasih sayang atau perhatian dari pihak lain, kayak teman, pacar, dan pihak lainnya yang belum tentu membawa anak tersebut ke arah hal yang positif. Tentu saja hal itu tidak diharapkan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya kan? Nah, oleh karena itu, luangkanlah waktu Bapak Ibu untuk melakukan quality time bersama anak agar tercipta kehangatan dalam keluarga, sehingga kasih sayang orang tua dapat langsung anak rasakan. Gak cuma itu loh faktornya teman-teman. Menurut Deputi BKKBN Willy Setiawadani menyatakan bahwa pernikahan dini ini lebih banyak terjadi di pedesaan ketimbang perkotaan. Apalagi nih ya, stigma pedesaan yang bilang kalau udah deh, cewek gak usah sekolah tinggi-tinggi, nanti ujung-ujungnya juga bakal di dapur. Nah, hal inilah yang membuat kultur di daerah pedesaan lebih memaklumi adanya pernikahan dini. Padahal nih ya, sejak Juni 2015, pemerintah sudah menetapkan program pendidikan selama 12 tahun. Bahkan untuk yang berkecukupan sangat dianjurkan untuk kembali melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan turut mengupayakan program ini dengan Program Indonesia Pintar atau PIP. Tujuannya agar tidak ada siswa yang putus sekolah atau drop out dikarenakan kendala ekonomi. BKKBN menyatakan usia ideal pernikahan pada perempuan yakni pada usia 21 tahun dan pada laki-laki 25 tahun. Apabila sudah melangsungkan pernikahan di bawah usia tersebut, bahkan sampai berhubungan seksual dan bergonta-ganti pasangan, nah hal ini dapat menimbulkan berbagai macam penyakit menular kayak sifilis, HIV, bahkan ya dapat menimbulkan kanker serviks atau kanker rahim loh teman-teman. Alat kelamin perempuan yang usianya di bawah 19 tahun masih sangat rentan untuk terinfeksi berbagai macam virus, sehingga dapat berpotensi mengalami kanker serviks pada 15 hingga 20 tahun kemudian. Dilansir dari media Inggris The Telegraph, Dr. Sylvia Francesi yang memimpin penelitian mengenai berhubungan seksual di bawah usia dan risiko kanker serviks mengeluarkan pernyataan bahwa risiko kanker serviks lebih tinggi pada wanita yang melakukan hubungan seksual pertama mereka di usia 20 tahun ketimbang 25 tahun. Itu artinya yang melakukan hubungan seksual di bawah 20 tahun bisa terkena kanker serviks juga dong. Iyalah. Apalagi nih ya,
pernikahan dini yang diakibatkan karena hamil duluan, terus kedua pelakunya itu masih pelajar dan belum berpenghasilan. Nah, selain masalah ekonomi menjadi masalah rumah tangga mereka, ego dari keduanya pun juga masih sangat labil dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Sehingga hal ini dapat menimbulkan tindak kekerasan dalam rumah tangga, bahkan sampai perceraian. Teman-teman yang di rumah pasti nggak mau kan mengalami hal yang udah aku paparkan tadi. Nah, ini nih lanjutannya. Pencegahan pernikahan dini dimulai dari lingkungan terdekat dengan dukungan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kasih sayang orang tua, lingkungan rumah yang sehat, implementasi pendidikan agama, dan pendidikan pranikah sudah cukup untuk memutuskan rantai pernikahan dini ini. Pendidikan pranikah itu gak cuma buat pasangan calon pengantin loh teman-teman. Malah pendidikan pranikah ini seharusnya dilakukan pada kalangan SMP, SMA, dan SMK sederajat dengan bekerja sama pemerintah desa untuk menyelenggarakan kegiatan pernikahan ini. Oh iya, di sini aku juga mau ingetin nih buat teman-teman yang ada di rumah. Kalau misalnya ada seseorang yang mendekat buat temenan, tapi di teman-teman itu nggak nyaman, kayak kok orang ini bawa aku ke arah yang negatif ya, atau kalau di bahasa kita sekarang disebut toxic. Nah, itu teman-teman bisa kayak respon dia secukupnya aja, kayak minta tolong ini ya teman-teman bantu. Atau kalau benar-benar membawa ke arah hal yang negatif, teman-teman bisa kayak sedikit menghindar atau jangan sungkan deh buat menolak pertemanan mereka. Nah, hal ini juga diimbangi dengan melakukan hal-hal produktif ya, kayak mengikuti organisasi resmi, mengikuti kegiatan-kegiatan sosial. Nah, dari kegiatan-kegiatan ini dapat membawa pikiran dan tingkah laku kita terhindar dari hal-hal yang negatif. Oh iya, satu lagi, mengembangkan hobi. Nih, buat cowok-cowok yang ada di rumah yang suka main bola, jangan lupa untuk biasa skillnya di waktu luang ya. Buat cewek-cewek yang suka masak, melukis, dan masih banyak lagi, juga jangan capek-capek buat ngasah mengembangkan hobi kalian. Karena dari hobi-hobi yang dikembangkan itu dapat membantu kita dalam menemukan passion atau potensi dalam diri teman-teman. Ya, karena di usia-usia kita remaja seperti ini, memang harus lebih banyak belajar dan mengembangkan hobi ya. Oke, dari pemaparan aku tadi, di sini kita bisa narik kesimpulan bahwa pernikahan dini di Purworejo itu masih cukup tinggi. Kehamilan dini dan kondisi tempat tinggal dan cenderung ke pedesaan merupakan faktor dari pernikahan dini tersebut. Hal ini bisa kita hindari melalui peran serta dari berbagai pihak, mulai dari keluarga, masyarakat, bahkan dari diri kita sendiri dalam memilah pergaulan loh teman-teman. Oh iya, jangan lupa untuk fokus ke karir dulu ya dengan mengikuti program pendidikan selama 12 tahun. Hindari pernikahan dini untuk masa depan yang lebih berarti. Yuk konco-konco Purworejo, makarya dhisik, ojo kesusu, supaya impian konco-konco bisa kelakon. Udah banyak ya yang kita bahas di video kali ini. Nah, di sini aku mau pamit undur diri dulu nih. Mohon maaf apabila di kala pemaparan aku tadi, teman-teman yang ada di rumah ada yang kurang sepakat. Sebelum aku ngasih penutupan, aku mau ngingetin nih buat teman-teman, kalau misalnya mau keluar rumah, jangan lupa pakai masker ya. Sama jangan bosan-bosan buat cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Oke, karena tadi di awal aku udah ngasih pantun, maka di akhir video ini aku juga ada pantun lagi nih buat teman-teman. Main kebun bin lihat jerapah, ada gajah, ada angsa juga. Yuk teman-teman kejar ijazah, bukan malah buku ijazah ya. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.